Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Oke, sebelum kita memulai akan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan, ya betul, kita mengawalinya dengan doa. Oke, Ibu akan memimpin doa ini. Semuanya siapkan hati, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Jadi, bagi siapa namanya Ibu panggil, menjawab dengan hadir atau ada ya. Kesemuanya paham? Oke, kita mulai. Yang pertama, Berti. Oke, yang kedua, Andini. Oke, yang ketiga, Vida. Oke, ya pintar sekali anak-anak Ibu ya. Semua pada hari ini semuanya hadir. Oke, apakah semuanya sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, Ibu mau kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Semuanya tahu? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 7 yaitu kebersamaan. Subtema yang pertama, kebersamaan di rumah pada pembelajaran yang keempat. Di sini Ibu juga mempunyai sebuah gambar. Nah ini gambarnya. Anak-anak bisa perhatikan. Oke, ini kira-kira apa sih yang dilakukan mereka dalam gambar ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya, tepat sekali. Jadi anak-anak, yang dilakukan mereka dalam gambar ini yaitu mereka sedang belajar bersama. Yang satu belajar dengan ayahnya, kemudian yang kedua dia belajar dengan ibunya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu mempunyai sebuah cerita. Nah, ketika Ibu mulai bercerita, semuanya tidak hanya mendengarkan ya, tapi semuanya harus menyimak baik-baik apa yang Ibu ceritakan, karena setelah itu Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Siapa yang bisa jawab, Ibu akan memberikan hadiah. Oke, semuanya paham? Oke, jadi anak-anak, cerita kita pada hari ini berjudul Belajar di Rumah. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah, ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Nah anak-anak, jadi Siti dan Ali itu hampir setiap malam, hampir setiap hari mereka bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib mereka belajar mengaji, tapi selain itu juga mereka belajar bersama. Siti dan Ali dibantu oleh ayah dan ibunya. Nah, tadi Ibu sudah katakan bahwa setelah Ibu bercerita, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa yang masih ingat judul cerita dari cerita yang tadi Ibu bacakan? Ayo, siapa yang bisa? Oke, tepat sekali. Jadi, judul cerita yang tadi Ibu bacakan itu adalah Belajar di Rumah. Belajar di rumah. Nah, pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menceritakan kembali isi cerita yang tadi Ibu bacakan? Ayo, siapa yang berani? Ya, tepat.
Jadi anak-anak, tadi isi dari cerita yang Ibu bacakan itu, hampir setiap hari, hampir setiap malam, Siti dan Ali itu bersama keluarga selalu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nah, setelah sholat, mereka mengaji bersama, tapi selain itu juga mereka belajar bersama. Mereka dibantu oleh ayah dan ibunya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apakah anak-anak juga melakukan hal yang sama dengan Siti dan Ali? Sholatnya di mana? Nah, kalau Siti dan Ali itu mereka beragama Islam, mereka sholatnya itu di masjid. Tapi kalau di sini anak-anak pasti ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Kristen Katolik. Itu biasanya kalau beribadah itu di mana? Ya, tepat sekali. Kalau kita yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik, itu kita biasanya beribadahnya itu di gereja. Nah, pada hari ini juga kita akan belajar materi yang sama dengan cerita kita hari ini, cerita Siti dan Ali. Oke, jadi anak-anak, pada hari ini materi kita yang pertama yaitu kegiatan keagamaan di rumah. Jadi kita akan mengamati gambar kegiatan keagamaan di rumah. Oke, anak-anak bisa perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar yang pertama ini, Siti sedang mengaji bersama keluarga. Oke, biasanya kalau kegiatan mengaji itu dilakukan oleh umat yang beragama apa? Nah, tepat sekali. Jadi, kegiatan mengaji itu anak-anak biasanya dilakukan oleh umat yang beragama Islam. Nah, pada gambar kedua ini, Edo sedang beribadah bersama keluarga di gereja. Pada gambar yang ketiga, Deni sedang beribadah juga bersama keluarga di gereja. Nah, kalau biasanya umat yang melaksanakan ibadahnya itu di gereja itu adalah umat yang beragama, yaitu adalah umat yang beragama Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik. Kemudian pada gambar yang keempat ini, Dayu sedang beribadah bersama keluarga di pura. Nah, biasanya umat yang melaksanakan ibadah di pura itu agama apa? Ya, tepat sekali, itu adalah umat yang beragama Hindu. Pada gambar yang kelima ini, Lina sedang beribadah bersama keluarga di wihara atau vihara. Jadi, agama yang dianut oleh Lina ini adalah agama Buddha. Kemudian pada gambar yang keenam ini, Lani sedang beribadah bersama keluarga di kelenteng. Jadi, agama yang dianut oleh Lani adalah agama Konghucu. Oke anak-anak, kita akan masuk pada materi yang kedua yaitu agama-agama yang dianut dan diakui di Indonesia. Oke, siapa yang tahu ada berapa agama yang dianut dan diakui di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Ya, tepat sekali. Jadi, agama yang dianut di Indonesia dan diakui di Indonesia yaitu yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Kristen Protestan, yang ketiga ada agama Kristen Katolik, yang keempat ada agama Buddha, yang kelima ada agama Hindu, dan yang keenam itu ada agama Konghucu. Kita juga akan belajar secara mendetail tentang tempat ibadah, kitab suci, pemimpin ibadah, dan juga hari raya. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar ini. Di situ agama yang pertama adalah agama Islam. Tempat ibadahnya di masjid, pemimpin ibadahnya bisa ulama, bisa juga ustadz. Kitab sucinya Al-Quran, hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua itu ada agama Kristen Protestan. Tempat ibadahnya itu di gereja, pemimpinnya itu pendeta, kemudian kitab sucinya adalah Alkitab, dan hari rayanya itu Natal dan Paskah. Yang ketiga adalah agama Kristen Katolik. Tempat ibadahnya juga di gereja, kemudian pemimpinnya pastor, kitab sucinya Alkitab, dan hari raya itu Natal dan Paskah juga. Kemudian yang keempat ada agama Hindu. Tempat ibadahnya di pura, pemimpin ibadahnya pedanda, kitab sucinya Weda, hari raya Nyepi atau Galungan. Kemudian yang kelima itu ada agama Buddha, tempat ibadahnya di wihara, pemimpin biksu, kitab sucinya Tripitaka, dan hari raya dari agama Buddha itu adalah hari raya Waisak.
Dan yang terakhir yang keenam ada agama Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng, pemimpin ibadahnya Haksu, kitab sucinya Wujing, dan hari rayanya Imlek. Nah, anak-anak, ketika kita hidup dalam keberagaman seperti ini, kita hidup dalam perbedaan seperti ini, pastikan di sekolah kalian mempunyai teman, dan teman kalian itu pasti memiliki agama yang berbeda dengan kalian. Nah, kira-kira bagaimana sih sikap kita dalam menghargai setiap perbedaan yang ada? Ya, yang pertama itu kita harus tetap rukun walaupun beda agama. Kita tidak boleh menjelekan agama teman kita, tidak boleh menjelekan agama orang lain, dan kita juga harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk beribadah sesuai dengan agama mereka. Oke anak-anak, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Ya, tepat sekali. Jadi anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar tentang kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap agama. Kemudian kita juga sudah mengetahui tentang agama-agama apa saja yang dianut dan diakui di Indonesia. Itu ada 6, yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen Protestan, yang ketiga agama Kristen Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam itu agama Konghucu. Kita juga sudah mengetahui tempat ibadah, pemimpin ibadah, kemudian kitab suci dari agama masing-masing, dan juga hari raya. Aku juga mempunyai tugas untuk kalian dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Tugasnya itu, tulislah 5 kegiatan kebersamaan di rumah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan agama masing-masing. Oke, nah sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, tadi kan kita memulainya dengan doa, jadi kita menutupnya juga harus dengan doa. Jadi bakal memimpin doa, semuanya tenang, semuanya merapikan setiap peralatan yang ada di meja kalian. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Selamat pagi anak-anak.